Nekat, demi kejar target proyek rehabilitasi jaringan irigasi Jambo Aya Langkahan, mati kontrak dan abaikan K3. Metroinfonews.com Aceh Utara, demi kejar target pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi DI Jambo Aya Langkahan di Kabupaten Aceh Utara. IPDMIP kontraktor bandel dalam penerapan keamanan keselamatan kerja, K3, padahal itu wajib dilaksanakan pada setiap pengerjaan proyek yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Terlihat dalam beberapa kali pantauan awak media, para pekerja tidak menggunakan perlengkapan K3, padahal pekerjaan yang dilakukan sangatlah berisiko karena para pekerja sampai berada di bawah galian irigasi bergelut dengan pemasangan besi dan pengecoran dinding beton. Namun anehnya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air SNVT, Pelaksanaan Jaringan Pemanfaatan Air Sumatera I, seperti tidak melaksanakan tugasnya dengan baik terkait K3 pada tenaga kerja di proyek tersebut. Dan terkesan tidak mau tahu tentang K3 ini, padahal proyek pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Jambo Aya sudah lama dikerjakan, bahkan sudah mati kontrak pada bulan Mei tahun 2023 yang lalu belum selesai dikerjakan oleh kontraktor, ucap warga setempat menjadi sorotan. Warga menjelaskan kepada media tentang keamanan keselamatan kerja K3, yang mestinya diterapkan seperti helm, sepatu bot, rompi, sarung tangan dan pengaman diri lainnya. Pihak rekanan sepertinya nakal ditambah PPK dan pengawasan lemah membuat kontraktor leluasa membuat kesalahan, ungkapnya. Parahnya lagi, lanjut warga mengatakan, pekerjaan proyek rehabilitasi jaringan irigasi Jambo Aya Langkahan, yang dikerjakan oleh PT Dolar Lestari Mandiri diduga sudah menyalahi aturan, karena dalam pekerjaannya yang dikeruk menggunakan alat berat eksavator, beko, sudah mengenai badan jalan, sehingga yang dulunya jalan lebar sekarang sudah menjadi sempit, ujar warga lagi. Sementara seperti yang disampaikan oleh pemerhati keselamatan kerja di Aceh Utara, marhaban penerapan standar keselamatan dalam setiap proyek-proyek milik pemerintah merupakan poin penting yang sifatnya wajib dilaksanakan. Jika terbukti dengan sengaja diabaikan oleh pihak pelaksana, jika itu dilakukan oleh perusahaan, maka sanksi yang bisa diterapkan berupa pencabutan izin usaha jasa konstruksi, tegasnya. Bahkan, lanjutnya, jika kelalaian itu sudah menjurus pada kondisi membahayakan keselamatan pekerja atau orang lain, bisa dijatuhkan sanksi pidana dengan ancaman kurungan penjara hingga 5 tahun ditambah denda. Ia mengaku sangat menyayangkan lemahnya pengawasan pihak terkait tentang kondisi tersebut karena dalam setiap penganggaran kegiatan pekerjaan infrastruktur, item tersebut sudah diatur tersendiri termasuk persentase anggaran yang wajib disisihkan. Yang patut diingat adalah permasalahan ini bukanlah tentang nilai uang 1 atau 2% yang dianggarkan, melainkan bagaimana melindungi tenaga kerja yang dimanfaatkan jasanya tapi tidak diperhatikan keselamatannya serta menguji kepatuhan para rekanan untuk taat asas dalam mengerjakan proyek-proyek milik pemerintah, ungkapnya. Terkait dengan pagu dana yang dihabiskan untuk pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Jambo Aya ini menelan dana 24 miliar rupiah lebih jika sesuai dengan aturan 1,3% adalah untuk K3, artinya dana yang disiapkan untuk keamanan, keselamatan kerja ini lebih dari 300 juta. Diketahui proyek pekerjaan rehabilitasi jaringan irigasi Jambo Aya Langkahan, Aceh Utara, nomor kontrak PT pukul 2:1, pus 1.6, 2/2511. Nilai kontrak, Rep. 24.436.141.848. Pelaksana, PT Dolar Lestari Mandiri. Konsultan, PT Wahana Krida Konsulindo KSO. Supervis, PT Geodinamik Konsultan KSO. PT Duta Nanggro. Sumber dana APBN tahun 2022/2023. Iqbal mengaku konsultan pengawas yang dikonfirmasi awak media, Selasa tanggal 1 Agustus tahun 2023, mengatakan, proyek ini sudah berjalan lebih kurang 7 bulan. Menyangkut dengan APD, kami sudah menyurati pihak perusahaan sebagai pelaksana proyek. Dan bukan itu saja, perlu diketahui apa yang menjadi temuan kami di lapangan semua sudah kita surati puluhan kali. Soal perusahaan sebagai pelaksanaan proyek tidak melaksanakan itu terserah kepada pihak perusahaan tersebut, pihak kami tugasnya menyurati, ungkapnya di lokasi proyek. Sementara, Zahra Fani dari pihak kontraktor PT
Dolar Lestari Mandiri bidang quality control, yang dikonfirmasi awak media mengatakan APD sudah kita berikan kepada pekerja, namun para pekerja tidak mau memakainya, kata Fani malah menyalahi para pekerja. Adapun menyangkut dengan kontrak sudah mati, Zahra Fani mengakui, namun kami saat ini bekerja dalam adendum dengan penambahan waktu sampai dengan akhir bulan Agustus tahun 2023. Untuk para pekerja yang dipekerjakan pada proyek tersebut, kata Fani sebanyak 50 orang sebagian masyarakat setempat selebihnya lagi masyarakat dari di luar Aceh dan alamat perusahaan kami berada di Cianjur, imbuhnya. Untuk guna konfirmasi lebih lanjut awak media meminta nomor telepon dari pihak PT Dolar Lestari Mandiri selaku pelaksana proyek, Zahra Fani tidak bersedia memberikan nomor telepon bosnya, Danton.